Tiba-tiba di tengah belahan gunung mata Baim melihat jalannya terbelah menjadi dua. Seakan-akan jalan itu bercabang. Padahal yang ia lewati selama ini hanya satu jalan raya saja. Baim kembali memberhentikan motornya. Ia memandangi jalan dengan seksama di depannya. Karena ia merasa punya kawan di belakangnya, ia langsung bertanya, Mbak, jalannya kok ada dua? Yang benar ini jalan ke arah mana?" tanya Baim dengan menoleh Sari ke belakang sebentar. "Ambil yang kanan saja, Mas," jawabnya tenang dan meyakinkan Baim yang merasa bukan dari daerah situ. Ia menurut saja. Motornya kembali dilajukan dengan pelan. Ia kembali membuka pembicaraan untuk menutupi rasa penasaran sama Sari ini. "Mbak, sebenarnya Mbak malam-malam begini dari mana?" tanya Baim penasaran. "Dari rumah Bapak, Mas," jawab Sari singkat. "Kenapa bapaknya, Mbak? Kok nggak ada yang nganter malam-malam begini?" tanya Baim heran dan penasaran. "Bapak sakit, Mas. Tidak ada orang di rumah, pada kerja jauh semua," jawabannya Sari yang meyakinkan. "Oh iya, jawab Baim dan mencerna alasan Sari di malam itu dan ia percaya. Tak terasa Baim dan wanita itu sudah sampai seberang jalan. Ia langsung mengarahkan motornya ke bahu jalan, tepatnya di depan warung. Sari ini kembali meminta mampir Baim ke rumahnya. Tapi Baim kali ini juga menolaknya karena besok masih kerja. Baim sendiri sempat melihat rumah wanita ini dari seberang jalan yang agak jauh. Rumahnya berpagar sangat bagus dan lampunya remang dan kekuningan. Terlihat rumah itu bermodel klasik. Setelah itu Baim langsung pamit pulang, melajukan kendaraannya untuk langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung tidur karena merasa sudah lelah. Seperti biasa, di pagi hari ia bekerja di tempat biasa. Hari berganti hari, tak terasa acara 40 hari budenya tiba. Sebelumnya 1 minggu yang lalu, Baim lembur tiap hari dan pulang menjelang subuh. Hari itu Baim merasa sudah capek, tapi ia tetap berangkat sendiri untuk mengikuti acara di rumah budenya. Seperti sebelum-sebelumnya, di jam 11 lebih Baim pulang sendirian dengan motornya. Malam itu, ia tidak memiliki firasat apapun, meski jalan sudah sangat gelap. Saat itu juga hujan gerimis mulai mengikuti Baim. Jalan yang sepi dan gelap ditemani rintik hujan membuat ia semakin letih. Saat ia memasuki tanjakan area di desa Gunung Girik, lagi-lagi wanita yang bernama Sari sudah berdiri di pertigaan jalan melambai ke arahnya. Merasa sudah kenal baik, Baim langsung menghampirinya. "Pulang ya, Mbak?" sapa Baim dengan kaca helm yang sudah terbuka. "Iya, Mas. Kok kebetulan lagi kamu lewat sini?" sahut Sari dengan sedikit senyuman. "Iya, Mbak. Jodoh kali," jawab Baim dengan sedikit tertawa. "Sudah, ayo Mbak, gerimisnya tambah lebat ini," sambung Baim yang tak memakai jas hujan. Pakaian dan bau Sari ini sama seperti waktu Baim pertama ketemu. Tapi Baim tetap berpikir positif saja. Baim tetap menjalankan motornya kembali melewati jalan yang membelah Gunung Girik. Motor Baim lajunya dipercepat tanpa ada pembicaraan lagi. Sampai di depan warung itu, Baim kembali ditawari Sari untuk mampir ke rumahnya. Kebetulan saat itu Baim sudah ngantuk berat dan masih hujan gerimis. Ia yang sudah merasa kenal baik akhirnya menuruti perintah Sari. Masih di atas motor, Baim langsung membelokkan motornya menuju rumah Sari. Jalan yang dilalui di gang ini cukup bagus dan luas. Sebelumnya ia melihat rumah Sari dari jauh. Kini ia semakin mendekat dan semakin jelas. Ternyata rumah Sari berpagar tembok bagus dengan hiasan lampu kuning yang agak redup. Sedangkan pintu gerbangnya terbuat dari kayu. Sari langsung turun dan membukakan gerbang rumahnya. Baim sendiri turun dari motor dan ikut berjalan di belakang Sari sambil menuntun motornya. Sampai di halaman rumah, ia melihat tanaman halaman rumah Sari dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Terlihat megah dan sangat mewah. Baim yang sudah berdiri di samping motor langsung memarkirkan motornya di tempat parkir samping rumah tersebut.
Ia langsung dipersilahkan Sari untuk duduk di kursi teras rumahnya. Sesaat Sari masuk ke rumah terlebih dahulu untuk membuka pintu dan menyalakan lampu seluruh ruang rumah dari dalam. Baim yang sudah merasa lelah dan agak ngantuk tidak sabar ingin merebahkan dirinya. Berjalannya menit, Sari keluar dari rumahnya untuk menemui Baim yang duduk di teras sendirian. Baim yang sudah tidak tahan akhirnya meminta izin sama Sari. "Mbak, saya tak numpang tidur sebentar ya. Saya sudah tidak kuat," minta Baim dengan suara kelelahan dan merasakan kedinginan. "Iya mas, silahkan, di kamar dalam saja," tawar Sari. "Tidak, saya di depan sini saja, di kursi bambu saja," tolak halus Baim meski kedinginan. Karena ia sendiri merasa tidak enak jika tidur di dalam rumah perempuan yang tinggal sendirian. Tanpa rasa sungkan lagi, Baim langsung merebahkan badannya di atas kursi panjang. Setelah ia baru beberapa saat terlentang, Sari menghampiri Baim kembali. "Mas, mau kopi? Saya buatkan ya, buat penghangat," tawar Sari yang baik hati kepada Baim. "Tidak mbak, tambah merepotkan nanti," tolak Baim, karena ia merasa sudah bersyukur dikasih izin menginap. "Tidak apa-apa mas, kasihan kamu kedinginan. Ya kamu anggap saja saya berterima kasih diantar sampai rumah," jawab Sari yang ingin berterima kasih kepada Baim. "Iya mbak, kalau begitu tidak apa-apa," jawab Baim yang agak sungkan. Sari langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Baim masih rebahan dan menahan ngantuk. Ia tak enak juga kalau kopi yang sudah dibuatkan ia tinggal tidur. Setelah sekian menit menunggu, Sari keluar dengan membawakan satu cangkir kopi panas. Dan Sari pun langsung menaruhnya di meja kecil tepatnya di samping kursi bambu. "Mas, diminum dulu," tawar Sari yang berdiri di samping Baim. "Iya mbak," jawab Baim disertai duduknya dan langsung mengambil secangkir kopi itu. Setelah Baim minum separuh kopi tersebut dan sedikit menghangatkan tubuhnya, ia kembali merebahkan tubuhnya. Sari sendiri terlihat merasa kasihan kepada Baim. Akhirnya ia pamit untuk masuk ke dalam rumah. "Mas, kalau ada apa-apa kamu bilang ya, saya tinggal di dalam dulu," ucap Sari. "Iya mbak," jawab Baim dengan mulai membaringkan tubuhnya kembali di kursi kayu tersebut. Mata Baim yang sudah redup akhirnya langsung tidur di atas kursi kayu. Dengan lelap Baim tidur. Ia sudah tak memikirkan apa-apa lagi. Sekian lama ia tidur, tiba-tiba ada tangan yang dingin terkena embun menyentuh kakinya. Tangan itu menepuk pelan berkali-kali. Mas, bangun," kata pria yang membangunkan Baim di pagi hari. Baim yang tersadar mulai bangun dengan bingung. Wajahnya pucat dan linglung. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia melihat sekelilingnya dengan wajah panik. Baim heran serta takut karena yang ia lihat di pagi itu ternyata area kuburan. Tubuhnya sendiri saat itu berada tepat duduk di atas makam seorang wanita. Saat ia melihat di atas kepalanya, tertulis di nisan kayunya nama Sari Rahayu. "Loh, ini di mana pak?" kata Baim dengan tatapan kosong bingung setelah melihat nisan tadi. "Ini pemakaman mas. Mas habis ritual atau mengaji tadi malam. Kok sampai ketiduran di sini?" tanya pria setengah baya itu. "Tidak pak," jawab Baim pelan. Akhirnya Baim menceritakan secara detail pertemuannya dengan Sari mulai awal sampai akhir. Setelah mendengar cerita Baim, pria itu mengaku sebagai warga sekitar yang berprofesi sebagai pencari bunga Kamboja. Sebut saja Pak Rano. Pak Rano sendiri setelah mencerna pengakuan Baim ikut bingung juga. Ia heran karena Baim bisa sampai kuburan sini bersama kendaraannya. Padahal jalan menuju area kuburan ini hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kuburan ini juga dikelilingi parit selebar kurang lebih 2 meter dan memanjang mengelilingi kuburan. Sedangkan jembatan yang dipakai untuk masuk ke kuburan saat itu hanya sebuah bambu kering. Bambu itu hanya diletakkan di bawah tanpa pegangan di samping kanan kirinya. Baim dan Pak Rano dengan susah payah akhirnya bisa turun dari area kuburan. Sampai di bawah tepatnya jalan keluar, Baim diperingatkan sama pencari bunga Kamboja itu. "Mas, kalau lewat sini jangan sendirian, khususnya malam hari. Kamu bawalah teman," saran Pak Rano. "Kenapa pak?" tanya Baim masih belum sadar. Karena kejadian yang dialami Baim sebelumnya sering terjadi.
Pak Rano juga teringat seseorang beberapa waktu yang lalu tertidur di kuburan ini. Seketika pagi hari, Pak Rano juga yang membangunkannya. Soalnya sering kejadian mas di sini. Jadi lain hari hati-hati mas, jelas Pak Rano. Iya pak, jawab Baim yang mulai setengah sadar. Tapi penghuninya Jalan Gunung Girik rata-rata masih baik kok mas. Paling ya seperti mas begini kejadiannya, jelas Pak Rano kembali. Sudah kamu cepat pulang, hati-hati di jalan, perintah Pak Rano. Iya pak, terima kasih banyak pak, jawab Baim serta tangannya meraih tangan Pak Rano untuk berjabat tangan. Iya nak, sama-sama, jawab singkat Pak Rano. Selanjutnya, Baim mulai merasa sadar sepenuhnya akan kejadian semalam. Pagi itu, ia langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Saat di perjalanan pulang, ia terus memikirkan sosok Sari yang dijumpainya saat tadi malam.